Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadinya perang Bani Kainuka, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup berdampingan dalam harmoni melalui Piagam Madinah. Piagam ini merupakan sebuah perjanjian damai yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik untuk kaum muslimin, kaum Yahudi, maupun komunitas-komunitas pagan di Madinah. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyatukan semua komunitas di Madinah menjadi satu kesatuan yang hidup bersama dalam perdamaian dan bekerja sama untuk menjaga keamanan dan stabilitas kota. Sayangnya, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim tidak terbendung, sehingga menurut kitab-kitab sirat, pecahnya perang Kainuka disebabkan karena ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi yang semakin menjadi-jadi pasca kemenangan kaum Muslim atas orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Dikisahkan, ketika ada seorang wanita muslimah berbelanja di pasar Bani Kainuka, orang-orang Yahudi melengsehkannya dengan meminta agar wanita tersebut menyingkap jilbabnya. Tentu saja wanita tersebut menolaknya. Kemudian seorang penjual perhiasan mengikat ujung pakaiannya tanpa dia ketahui, sehingga ketika dia berdiri, aurat wanita tersebut tersingkap diiringi derai tawa orang-orang Yahudi di sekitarnya. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan beliau kemudian ialah memanggil ketua-ketua mereka, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan mereka terhadap akibat perbuatan zina dan merusak perjanjian. Akan tetapi, dengan lancang mereka menjawab, "Hai Muhammad, janganlah engkau merasa bangga dengan kemenangan yang telah engkau peroleh atas kaum engkau, karena mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam peperangan. Bila engkau berhadapan dengan kami, niscaya engkau akan mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang ahli dalam peperangan." Orang-orang Yahudi Bani Kainuka terkenal keberaniannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertempur, segolongan berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa saja yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati." Quran Surah Ali Imran ayat 12-13. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mengumpulkan tentaranya dan memberikan bendera perang kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu mereka menuju Bani Kainuka. Ketika melihat kaum muslimin, orang-orang Yahudi segera berlindung di balik benteng-benteng mereka. Pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka dengan rapat selama 15 hari pada bulan Syawal hingga awal Zulkaidah tahun 2 Hijriah. Akhirnya Bani Kainuka menyerah karena ketakutan melanda mereka. Lalu mereka menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan gaya kemunafikannya membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak membunuh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengusir mereka dari kota Madinah agar tidak tinggal berdampingan dengan kaum muslimin. Untuk lebih menunjukkan ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, beliau memerintahkan untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang Yahudi yang paling dengki terhadap Islam dan kaum muslimin, dan secara terang-terangan sering menyakiti kaum muslimin. Hal tersebut semakin besar pengaruhnya karena dia orang terpandang di kaumnya, kaya raya, dan penyair. Tugas tersebut dilaksanakan oleh para sahabat yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Hal ini semakin menambah kegentaran orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika ada yang bertindak sewenang-wenang terhadap kaum muslimin. Bani Kainuka adalah salah satu dari kabilah Yahudi yang menetap di Madinah di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ahli sejarah meragukan akan keyahudian mereka, meski mereka mengaku berasal dari keturunan Aisu, saudara Nabi Yakub alaihi salam. Dengan banyaknya penggunaan nama yang sama, serta kemiripan tradisi yang dimiliki Bani Kainuka dengan masyarakat Arab pada umumnya, membuat akar keyahudian mereka sulit untuk dilacak. Tempat tinggal Bani Kainuka dan masa hijrah mereka ke Madinah juga tidak diketahui secara pasti.
Setelah beberapa lama, kabilah-kabilah Yahudi menguasai kota Madinah. Lalu tak lama kemudian, kekuasaan mereka berpindah ke tangan orang-orang Arab Bani Kilah, dan orang-orang Yahudi terpaksa melakukan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Ketika dua kabilah lain bergabung dengan Aus, maka Bani Kainuka mengikat perjanjian dengan Khazraj. Menurut Jawad Arikh, mereka juga mengikat perjanjian dengan Aus. Menurut catatan sejarah, hubungan Bani Kainuka dengan kabilah Yahudi lainnya, seperti Bani Quraisyah dan Bani Nadir sangat panas, bahkan berkali-kali mereka saling berperang. Bani Kainuka menetap di bagian selatan kota Madinah. Mereka memiliki benteng dan pasar yang terkenal. Karena itu, pendapat yang menyebutkan bahwa mereka menetap di jantung kota Madinah tidak benar. Berbeda dengan kabilah Yahudi lainnya, mereka tidak memiliki areal persawahan dan perkebunan kurma di Madinah. Pekerjaan utama mereka adalah pengrajin emas, tukang pandai besi dan pembuat sepatu. Mayoritas sumber menyebutkan, perang dimulai pada hari Sabtu 15 Syawal tahun kedua Hijriah, dan berakhir pada awal bulan Zulkaidah di tahun yang sama. Riwayat lain menyebutkan, sewaktu Nabi Muhammad SAW mendapat kemenangan atas Bani Kainuka dan kembali ke Madinah, bertepatan dengan Hari Raya Idul Kurban 10 Zulhijjah, dan beliau bersama penduduk menyelenggarakan sholat Id yang pertama. At-Tabari dalam riwayat lain yang dinukilnya dari Ibnu Ishaq menulis bahwa setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Perang Badar, kecuali pada hari-hari pertama bulan Syawal, sebagian dari bulan Syawal, dan Zulqa'dah, beliau menetap di kota Madinah. Riwayat lain menyebutkan kemungkinan terjadinya perang tersebut pada bulan Safar tahun ketiga Hijriah. Bahkan dikatakan bahwa pengasingan Bani Kainuka dan Bani Nadir terjadi pada waktu yang sama. Banyaknya versi yang beragam mengenai waktu terjadinya perang ini, membuat sulitnya menentukan waktu yang pasti mengenai terjadinya peristiwa ini. Usai memenangkan peperangan melawan Bani Kainuka, kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memboikot kabilah Yahudi tersebut. Pasca 15 hari kemudian, Nabi SAW memerintahkan agar Bani Kainuka diasingkan keluar Madinah. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW hendak menghukum mati laki-laki dan menjadikan perempuan dan anak-anak Bani Kainuka sebagai budak. Namun kemudian hal tersebut tidak dilakukannya, melainkan mengasingkan Bani Kainuka ke Israq di Syam. Bal-Ami menulis Nabi Muhammad SAW menetapkan hukuman pengusiran atas Bani Kainuka, sebagian warga dari kaum Yahudi, dengan menyatakan diri masuk Islam. Mereka tetap diizinkan menetap di Madinah, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat. Pada perang ini, Sa'ad bin Mu'az melarang ikut campurnya kabilah Yahudi lainnya. Bendera putih Nabi Muhammad SAW berada di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Lubabah bin Al-Munzir Amri ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi wakilnya di Madinah. Mutsir bin Qudamah Salma ditugaskan untuk mengikat tahanan dari Bani Kainuka yang tertangkap, dan Muhammad bin Maslamah ditunjuk sebagai penanggung jawab yang mengumpulkan harta benda Bani Kainuka sebagai harta rampasan perang. Mayoritas sumber menyebutkan jumlah laki-laki dewasa Bani Kainuka sebanyak 700 orang. Namun dari harta rampasan perang yang didapatkan, nampak bahwa jumlah tersebut terlalu berlebih-lebihan. Dan pendapat penulis kitab Al-Tanbih wa Al-Israf yang menyebutkan jumlah orang Yahudi 400 orang, lebih dekat pada realita. Usai perang, kaum perempuan dan anak-anak Bani Kainuka tetap dibiarkan, namun harta mereka harus diserahkan kepada kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Waqidi yang dinukilnya dari ayah Rabi bin Sabrah bahwa Bani Kainuka menyertakan semua hartanya kecuali unta yang akan ditunggangi kaum perempuan dan anak-anak oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka diberi tenggang waktu selama 3 hari untuk meninggalkan kota Madinah. Ubadah bin Samit diperintahkan Nabi SAW untuk menjadi penanggung jawab yang menjamin mereka telah meninggalkan Madinah dalam 3 hari. Nabi Muhammad SAW membagikan rampasan perang dari Bani Kainuka kepada sahabat-sahabatnya, dan untuk pertama kalinya ia mengambil 1/5 darinya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dari harta rampasan perang tersebut mengambil 3 busur panah, 2 baju besi, 3 pedang dan juga 3 tombak. 2 baju besi yang diambilnya kemudian diserahkannya kepada Muhammad bin Maslamah dan Sa'ad bin Mu'az.
pelajaran yang bisa diambil dari kisah perang ini. Pertama, peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi memendam rasa iri dan benci terhadap kaum muslimin, serta mereka menempuh segala cara untuk mengkhianati kaum muslimin dan imam mereka. Kedua, peristiwa ini dan pembelaan Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap orang-orang Yahudi serta perannya dalam berbagai fitnah, menebarkan berita-berita menyimpang di tengah kaum muslimin, merupakan dalil kuat yang menunjukkan kemunafikannya. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mempergaulinya sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan sebagaimana ijma para ulama, bahwa orang munafik dari kalangan kaum muslimin dipergauli di dunia sebagai seorang muslim. Sedangkan pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla yang mengurusi apa yang disembunyikan oleh orang munafik dalam hatinya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya banyak orang yang dihukum berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang wahyu sudah terputus. Sekarang kami akan menghukumi kalian dengan perbuatan-perbuatan kalian yang nampak. Barang siapa yang memperlihatkan kebaikan, maka kami mempercayainya dan mendekatinya, dan urusan hati bukan menjadi urusan kami sama sekali. Allah Azza wa Jalla yang akan menghisap apa yang ada dalam hatinya. Barang siapa yang memperlihatkan keburukan, maka tidak lagi mempercayainya, meskipun dia mengatakan bahwa yang tersimpan dalam hatinya itu bagus. Ketiga, tidak boleh loyal kepada selain muslim. Bahkan sebaliknya, kita harus bara atau berlepas diri dari mereka. Kecuali jika kaum muslimin dalam keadaan lemah dan terpaksa untuk loyal kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali teman akrab atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." Quran Surah Ali Imran ayat 28. Walau alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.